Pemirsa, rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga kuat penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Warga panik saat kobaran api melalap rumah berlantai 2 di permukiman padat di Gang Hidayah, Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 23 mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api tidak merambat ke rumah lainnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ada 4 orang, satu lagi budenya yaitu Warsini. Semuanya udah keluar semua? Semua sudah keluar, alhamdulillah semua sudah keluar ya. Pak, ini awalnya gimana sih, Pak? Awalnya saya juga tidak tahu, tapi saya lari, posisi api sudah di atas. Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sedikitnya 35 penumpang kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali sudah ditemukan hingga Kamis sore. 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Dari ke-35 penumpang yang ditemukan, 4 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, KMP Tunu Pratama mengangkut 53 penumpang dan 12 anak buah kapal serta puluhan kendaraan berbagai jenis. Menurut PT ASDP Indonesia Ferry, kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali saat mengalami gangguan dan meminta bantuan melalui saluran komunikasi radio. Tak lama berselang, kapal pun terbalik. Pencarian korban yang masih hilang terus dilanjutkan tim SAR gabungan. Namun pencarian terkendala cuaca buruk dengan ketinggian gelombang mencapai hingga 2,5 meter. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama menyisakan cerita penyelamatan oleh kepala kamar mesin. Satu dari 4 korban yang selamat yakni Sandi Waryawan, kepala kamar mesin KMP Tunu Pratama Jaya. Dirinya berhasil selamat setelah berhasil membuka sekoci kapal. Sandi juga menyelamatkan 3 penumpang lain yakni Romi Alfa Hidayat, Mansur dan Saroji, warga desa Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu penumpang bernama Saiful asal Jember, Jawa Timur berhasil selamat dari insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Saat terjadi kepanikan, korban langsung melompat ke laut dan diselamatkan nelayan setempat. Tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu. Belum miring-miring, cepet langsung loncat ya saya. Ya, itu Abang sebagai sopir ya? Kernet saya, Pak. Kernet? Iya. Bawa apa Bang, dari mana? Dari Jember bawa ikan gurame. Itu teman sampean saat ini gimana? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Itu berapa orang di mobil? 2 orang saya. Sama sopirnya? Iya. Dari petugas ada pembagian jaket keselamatan nggak? Nggak sempet, Bang. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengungkapkan tim SAR gabungan menghadapi gelombang laut setinggi 2 hingga 2,5 meter disertai angin kencang dalam operasi pencarian puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Operasi SAR yang dipimpin langsung oleh SAR Mission Coordinator memastikan seluruh unsur di laut dan udara bergerak cepat. Pada hari Rabu 2 Juli 2025 pukul 22.56 WIB sesuai jadwal KMP Tunu Pratama Jaya bertolak dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Total manifest yang terlaporkan 65 orang terdiri dari 53 penumpang, 12 kru kapal dengan 22 kendaraan.
Pada pukul 23.20 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya menyampaikan distress call ke KSOP atau Kantor Sah Bandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi. Pada pukul 23.35 WIB, KSOP menyatakan kapal tenggelam dan informasi tersebut dilaporkan kepada Badan SAR Nasional Kantor SAR Surabaya pada pukul 23.40 WIB. Basarnas Command Center langsung melaksanakan e-broadcast kepada seluruh kapal yang ada di sekitar lokasi untuk melaksanakan operasi SAR di bawah kendali SAR Mission Coordinator atau yang kita sebut SMC. Pada pukul 23.50, tim SAR dari Pos SAR Banyuwangi berangkat menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB dan Rigid Buoyancy Boat atau RBB untuk melaksanakan operasi SAR di lokasi kejadian. Pada pukul 00.20 WIB, tim SAR dari Pos SAR Jembrana juga diberangkatkan menuju lokasi dan tiba di lokasi pada pukul 00.55 WIB. Pada pukul 05.30 WIB, Badan SAR Nasional memberangkatkan KN SAR Permadi dari Kantor SAR Surabaya dan KN SAR Arjuna. Saya sampaikan perkembangan terakhir pada pukul 11.00 WIB. Update hasil operasi SAR sementara yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan telah ditemukan korban selamat sebanyak 31 orang. Korban meninggal dunia 4 orang, sehingga yang masih dalam pencarian 30 orang. Saat ini identitas para korban masih dalam proses pendataan dan verifikasi oleh tim di lapangan yang bekerja sama dengan pihak DFI, Polri, Sah Bandar, dan instansi terkait. Sebagai informasi tambahan, saya sampaikan saat ini Basarnas juga menggerakkan pesawat helikopter Dolphin AS365 Hotel Romeo 3606 menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan observasi udara, pencarian visual, evakuasi serta koordinasi taktis dari udara. Basarnas juga memberangkatkan 13 personil BSG atau yang kita sebut Basarnas Special Group dengan kualifikasi khusus Underwater Rescue. Untuk kondisi di lapangan saat ini, informasi yang didapatkan dari BMKG dan hasil pengamatan secara visual, gelombang laut mencapai 2 sampai 2,5 meter. Angin. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Tim SAR gabungan masih mencari para korban hingga ke pantai selatan Jembrana. Selamat. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali Rabu malam. Berdasarkan data manifest, KMP Tunu Pratama mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal, serta 22 kendaraan berbagai golongan. Menurut PT ASDP Indonesia Ferry, kapal tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali saat mengalami gangguan dan meminta bantuan melalui saluran komunikasi radio. Tak lama berselang, kapal pun terbalik. Operasi penyelamatan pun digelar tim SAR gabungan. Hingga Kamis sore, 35 penumpang dan kru ditemukan. 4 diantaranya meninggal dunia. Tim SAR pun terus menyisir perairan selatan Jembrana dan pesisir pantai selatan Jembrana meski pencarian sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berdasarkan data dari Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, 4 korban meninggal terdiri dari petugas kantin kapal atas nama Elok Rumantini, 31 tahun. Kemudian 3 penumpang atas nama Anang Suryono, Eko Sastrio, dan Cahyani. Sementara itu, tim SAR telah berhasil evakuasi 31 korban selamat. Total kapal membawa penumpang 53 orang dan kru kapal 12 orang. Tim SAR kini masih mencari sisa penumpang yang belum dievakuasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses evakuasi, kami sudah terhubung bersama Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut Cokorda Gede Parta Pemayun. Selamat sore, Bapak Gede. Selamat sore, Bu. Ya, Bapak mungkin bisa diinformasikan bagaimana jalannya proses evakuasi hingga sore ini, Pak? Dapat kami informasikan hingga sore hari ini, tim gabungan SAR dari Bali dan Banyuwangi masih terus melaksanakan pencarian menggunakan alut yang ada. Dari TNI AL kami menurunkan Sea Raider dan Patamla. Kemudian kami dapat informasi dari komando atas, dari Koarmada 2 akan mengirimkan 2 KRI, yaitu KRI Teluk Ende dan KRI Tongkol, yang akan tiba besok dini hari. Baik, hingga... Kemudian untuk perkembangan terbaru, korban yang meninggal dunia bertambah 1, menjadi 6 orang. Oke, untuk korban selamat sendiri bagaimana, Pak? Korban selamat ada 29 orang, 21 orang sudah dikirim ke Banyuwangi untuk diserahkan kepada keluarga. Untuk 9 orang yang berada di Bali akan proses diserahkan kepada keluarga. Demikian, Bu. Ini artinya untuk korban meninggal yang bertambah ini dari 31 yang sebelumnya disebutkan selamat, begitu ya, Pak? Bukan, kita dari ini menemukan 1 korban lagi, dari korban meninggal menjadi 6, Bu. Oke, ada bertambah lagi ya, menjadi 6 orang ya. Baik, untuk personil sendiri berapa yang diterjun ke lokasi dan wilayah mana saja yang difokuskan? Kami dari TNI AL wilayah Gilimanuk menerjunkan 34 personil, Bu. 34 personil dan difokuskan untuk wilayah mana saja, Pak? Difokuskan di wilayah pesisir Gilimanuk sampai Jembrana, Bu. Gilimanuk sampai Jembrana itu baik dari laut maupun udara ya? Betul, dari udara, dari Surabaya telah terbang CN Angkatan Laut untuk memonitor dari udara dan memberi bantuan kepada kami yang berada di pesisir laut. Apabila ditemukan tanda-tanda korban, kami akan dikirimkan koordinat, kemudian kami akan menuju koordinat tersebut, Ibu. Oke, baik. Untuk kondisi cuaca sendiri di sana, Pak, sampai dengan sore ini seperti apa? Dan apa kendalanya dari para personel gabungan ini untuk melakukan pencarian para korban? Cuaca di sini cerah, namun angin kencang, tinggi gelombang berkisar 1,5 sampai 2,5 meter, Bu. Kendala sampai saat ini karena kami tim gabungan ini belum tahu di mana posisi pastinya karena harus laut cukup kencang untuk mengevakuasinya, Bu. Oke, saat ini personil belum mengetahui pasti posisi atau titik dari korban maupun kapal yang tenggelam dikarenakan arus laut yang cukup kencang yang memungkinkan kapal tersebut terus mengikuti arus laut, begitu ya, Pak ya? Ya, betul, Bu. Baik, untuk korban selamat maupun meninggal dunia saat ini yang sudah ditemukan saat ini, Pak, sudah dibawa kemana? Untuk korban selamat 21 orang sudah dibawa ke Banyuwangi untuk diserahkan kepada keluarga. Kemudian yang tertinggal 8 orang di Bali akan diserahkan kepada keluarga gitu, Bu.
Oke, yang 21 orang sudah diserahkan kepada keluarga, sementara yang 8 orang masih menunggu untuk dijemput keluarga dan akan diserahkan kepada keluarga masing-masing, begitu Pak? Iya, betul Bu, siap Bu. Sementara untuk korban meninggal dunia Pak? Meninggal dunia ini proses penyerahan dikirim ke Banyuwangi, sudah disiapkan ambulan, mungkin beberapa saat lagi akan dikirim ke Banyuwangi gitu Bu. Oke, apakah ada keluarga dari para korban meninggal dunia yang di sana juga sudah mengkonfirmasi bahwa anggota keluarganya menjadi korban dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini Pak? Sudah banyak keluarga yang berdatangan Bu untuk memastikan keluarganya yang menjadi korban, ada sudah yang meninggal dunia juga sudah dijemput sama keluarganya, begitu Bu, yang dapat kami laporkan. Oke baik, apakah untuk proses pencarian sendiri masih akan terus dilanjutkan? Kami terus akan melaksanakan pencarian sesuai perintah dari atas sampai para korban ditemukan. Hingga malam hari Pak? Hingga malam hari Bu, sesuai dengan ini situasi. Apabila cuaca memungkinkan, kami malam hari pun akan melaksanakan pencarian. Oke baik, dan itu sesuai dengan tadi personil yang sudah diterjunkan, yaitu ada 34 personil yang akan melakukan pencarian baik di laut maupun melalui udara, begitu ya, untuk mencari titik tenggelamnya dari KMP Tunu Pratama Jaya ini maupun dari para korban yang mungkin sudah terbawa arus begitu ya Pak ya, mungkin kesulitannya di situ. Betul, ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kolonel Laut Cokorda Gede Parta Pemayun atas informasinya. Kita masih akan terus menunggu update terkini terkait pencarian para korban yang masih belum ditemukan. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat bertugas kembali. Terima kasih Bu. Selamat sore. Kami mohon doanya biar proses pencarian dapat berjalan dengan aman dan lancar dan korban ditemukan dalam keadaan selamat. Amin, baik Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore.